Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak dan Ibu rahimakumullah, kaum muslimin dan kaum muslimat yang disayang oleh Allah Ta'ala. Ada satu kata yang sering menghiasi bibir kita sehari-hari. Itu kata sibuk. Kadang kita ditanya lagi sibuk. Ada kita yang sibuk bekerja. Ada kita yang sibuk mengurusi rumah tangga. Ada yang sibuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya yang memiliki kesibukan memang bukan hanya kita manusia, dan seluruhnya di alam semesta. Bahkan Allah Ta'ala Rabbul Alamin juga sibuk. Dalam surat Ar-Rahman ayat 29 Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'aluhu man fis samawati wal ard. Kulla yawmin huwa fi sya'nin. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Semua makhluk yang berada di langit dan di bumi meminta kepada Allah. Setiap saat dia sibuk, setiap hari dia sibuk mengurus makhluk. Maka nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan? Allah Ta'ala sibuk setiap hari memenuhi permintaan kita hamba. Itu juga awal surat 255 Al-Baqarah yang disebut akhir kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tiada Tuhan selain Dia yang maha hidup lagi terus mengurus makhluknya. Itu sibuknya Allah Ta'ala. 7 miliar manusia di bumi yang meminta kepada Allah dengan macam-macam doa permintaannya. Lalu bagaimana dengan kita hamba Allah? Dengan apakah kita sibuk? Dengan apakah kita sebaiknya menyibukkan diri? Sebab sebagian kita berkata, saya akan gunakan sisa-sisa umur saya untuk beribadah kepada Allah. Kenapa sisa-sisa umur, sisa-sisa waktu untuk ibadah? Kenapa tidak umur utama? Kenapa tidak waktu utama untuk Allah? Padahal kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Surah Az-Zariyat ayat 56 Allah katakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Dalam hadis qudsi Allah Ta'ala mengingatkan, kesibukan terbaik kita adalah memberibadah kepada Allah. Ya ibadi tafarraq li ibadati amla'u qalbaka ginan wa amlaku yadaka rizqan. Hai hambaku, kata Allah, sibukkanlah dirimu beribadah kepadaku. Kupenuhi hatimu dengan kekayaan. Kupenuhi hatimu dengan kekayaan. Penuhi hatimu dengan kekayaan. Dan kupenuhi tanganmu dengan rezeki. Dua keuntungan orang yang sibuk beribadah. Pertama, hatinya diberi kekayaan oleh Allah.
Maka inti kekayaan itu menurut Rasulullah di hati kita. Laisal gina an kasratil mal, walakinnal gina gina an-nafs. Yang dikatakan kaya itu bukanlah banyaknya harta, tapi kekayaan itu adalah kekayaan yang ada di dalam jiwa manusia. Uang puluhan bahkan ratusan juta bagi orang yang hatinya kaya sungguh sangat besar. Tapi bagi orang yang hatinya miskin, sudah ratusan bahkan miliaran tapi terasa sedikit. Karena yang dikayakan Allah pada hakikatnya ada pada penilaian hati. Yang kedua, orang yang sibuk ibadah, Allah janjikan dia diskusi, wa amla'u yadaka rizqan. Aku penuhi tanganmu dengan kekayaan. Dengan rezeki maksudnya. Jadi rezeki itu datang dengan ibadah kita. Hendaknya seimbang. Karena di langit itu ada dua pintu. Satu pintu ibadah, satu pintu rezeki. Pintu rezeki akan terbuka dengan ibadah. Hendaknya sama-sama berisi kedua pintu itu. Lewat keduanya, ibadah kita naik kepada Allah, rezeki kita diturunkan oleh Allah. Itulah pesan Rasulullah juga. Alaika bi zikrillahi wa tilawati kitabih nurul laka fil ard wa rizqul laka fis sama. Senantiasalah engkau mengingat Allah dan membaca kitabullah, berzikir dan membaca Quran. Itu cahaya di bumi ini dan pembuka pintu rezeki dari langit. Kalau kita ingin pintu rezeki kita terbuka, semangatlah kita dua ibadah paling kurang ini. Zikir kepada Allah, kemudian membaca ayat-ayat Allah, Al-Quran. Kemudian Allah ingatkan kita di hadis qudsi, la ya ibadi la tuba'id anni amla'u qalbaka faqran wa amla'u yadaka sughlan. Hai hambaku, jangan menjauh dariku. Kalau kamu menjauh dariku, kata Allah, ku penuhi hatimu dengan kemiskinan, ku penuhi tanganmu dengan kesibukan. Jadi kalau kita kurang sibuk ibadah, sibuk dengan yang lain, menjauh dari Allah, maka dua yang kerugian kita dapat. Pertama, Allah jadikan hati kita fakir, hati kita miskin, walaupun sebenarnya mungkin rumah sudah bertingkat, mobil sudah 4, baju sudah mengkilat, uang sudah berlipat, istri 1 syukuri saja, anak mungkin sudah 4, tetapi tetap merasa miskin. Itu sebenarnya disebabkan kita kurang ibadah kepada Allah. Yang kedua, bahaya kurang ibadah, tidak menyibukkan diri dengan ibadah adalah Allah penuhi tangan kita dengan kesibukan. ST sibuk, TM, STM sibuk tak menentu. Waktu habis, usia habis, masa habis, kesempatan habis, tetapi berlalu dengan sia-sia. Itulah pesan indah juga dari Imam Ibnu Athaillah, pengarang kitab hikam yang terkenal. Ijtihaduka fima duminalak wa taksiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basirah minka. Kamu sungguh mencari yang telah dijamin Allah, kamu sia-siakan yang diperintahkan oleh Allah padamu, maka itu pertanda telah matinya hati. Yang dijamin Allah adalah rezeki. Kemudian yang diminta Allah, dituntut Allah adalah ibadah kita.
kita sibuk mencari rezeki, melupakan ibadah, itu pertanda adalah matinya hati kita di hadapan Allah, kata Imam Ibnu Athaillah. Marilah kita jadikan semua pekerjaan kerangka ibadah. Mencari rezeki pun niatnya ibadah, maka otomatis di semua waktu dan kesempatan dalam usia yang Allah berikan berisi nilai-nilai ibadah kita yang akan kita bawa kepada Allah, yang akan kita pertanggungjawabkan waktu, usia dan umur ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.